Bel pulang baru saja mendering. Hari ini adalah hari Rabu. Siswa kelas 3 IPA Putra keluar hendak meninggalkan kelas. Sementara di luar telah menanti kaum hawa untuk masuk siang. Karena memang di sekolah kami antara santriawan dan santriwati memang masuk terpisah di dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Jam di dinding menunjukkan pukul 1:30 siang. Sedang Masjid Al-Khalidi baru saja mengumandangkan azan zuhur. Melangkah beriringan di halaman Farid Effendi, Arif Rahman, Muhammad Asror, dan masih banyak lagi yang lainnya. Mereka melangkah dengan aneka tingkah. Mungkin karena bintang ketiban purnama. Di pihak santriwati sendiri, apa gerangan yang terjadi? Bias embun dikuncup melati. Seorang Zohratun Tazkiyah dan kawan-kawannya perlahan memasuki ruang kelas. Mereka duduk dengan rapi seraya melantunkan sholawat doa iya. Seusai doa, barulah tersingkap, adakah benang biru di balik tabir pendidikan? Jawabannya ada di sini. Tanpa sengaja, tangan lembut si cantik Zohra mengeluarkan amplop berwarna biru. Di luarnya bertuliskan From Farid Effendi. Sedang di bagian lain terukir kata To you someone. Kini hampir terjawab, karena hari-hari sebelumnya seringkali Zohra menemukan setangkai bunga yang selalu disertai kata-kata sekuntum melati buat Zohra. Tampak duduk di sampingnya Hikmah. Dia adalah teman sebangku Zohratun Tazkiyah. Ia melirik dengan serius sambil tersenyum. Ini milik siapa ya? Oh, From Farid Effendi. Boleh aku baca? Tanya Hikmah. Boleh saja. Tapi jangan keras-keras ya, pinta Zohra. Hikmah pun membuka amplop itu. Dengan rasa penasaran, ia langsung mencabut lembaran di dalamnya. Kemudian setengah berbisik, baris per baris dibacanya, hingga sampai pada kata, Aku mencintaimu Zohra, karena Allah. Iya, karena Allah. Boleh kan? Seketika itu pula rat wajah Zohra berubah. Itulah salah satu dari kata-kata yang lainnya. Memang sedari dulu Zohra mengenal kepribadian Farid Effendi. Ia sering dijuluki si lugu yang alergi wanita. Kok kini biasanya bicara soal cinta? Anehnya lagi, si lugu itu membidik si gadis cantik Zohra. Hikmah terhenti dari bacaannya. Spontan, ia memandang Zohra yang sedang termangu. Di kedua pipinya, tanpa ia sadari, menempel butiran bening, air mata.
Mungkinkah suatu keharusan? Kamu kenapa, Zoh? Kecewa? Bahagia? Atau bagaimana sih? Kata Hikmah seraya tersenyum lirih. Zohra hanya terdiam membisu tanpa kata-kata. Keadaan pun sedikit ricuh manakala teman-teman Zohra melihat halnya demikian, hingga semua jadi usil. Pada itu muncul kepala sekolah, Ustadz Musayyab. Semua menunduk, tiada yang berani mengangkat wajah, apalagi bicara. Ada apa ini? Pertanyaan kepala sekolah membentak. Semua diam tanpa terkecuali. Begini, lanjutnya. Tarikan napas beliau terdengar jelas. Kalian sudah kelas 3 loh. Jadi kalian sudah dewasa. Cobalah usahakan untuk tidak bersikap berkelakuan seperti anak-anak MI. Nasihat Ustadz tersebut berlangsung sekitar 5 menit. Dan tak lama kemudian datanglah Ustadz Erwin. Beliau membawa materi pelajaran IPA Biologi. Pelajaran ini merupakan favorit siswi kelas 3 IPA. Di samping gurunya kreatif, hingga semua siswi sangat antusias dengan pelajaran tersebut. Waktu asar, jam istirahat pun tiba. Semua siswi keluar, hendak keluar main. Ada yang ke aula, masjid, bahkan ada yang ke kantin untuk sekedar iseng-iseng sambil membeli keperluan masing-masing. 15 menit berlalu, si cantik Zohra terlihat baru saja keluar dari masjid. Usai melaksanakan sholat asar, dengan mengibas-ngibaskan jilbabnya guna menghilangkan sisa-sisa air wudhu yang melekat di wajah cantiknya. Wajahnya kelihatan cantik, anggun, berseri. Dari bibirnya yang memerah terlukis senyuman penuh kesan ria. Kemudian pada malam harinya, sesampai dia di asrama, "Kamu terganggu ya dengan keterus-terangan Farid itu?" tanya Hikmah. Suaranya mengecil karena khawatir terdengar wali asrama putri. "Bukan, aku nggak apalah," bantah Zohra. "Tapi kenapa?" desak Hikmah agak risau dan penasaran. Ia duduk di samping Zohra sembari menyisir rambutnya. "Hik, apa aku harus menerima cintanya? Haruskah aku jadikan pernyataan Farid Effendi itu sebagai awal segalanya?" tanya Zohra pada Hikmah dengan pandangannya yang tajam menatap ke Hikmah. "Kalau menurutku sih
hal ini bukanlah suatu keharusan bagimu. Komentar hikmah. Lantas aku sebaiknya bagaimana? Zohrah mengernyitkan dahinya. Ya, jika kamu memang suka, terima saja. Aku agak yakin sih kalau cintanya benar-benar karena Allah, kata hikmah. Inilah motivasi cinta bagi Zohrah. Kemudian sambung hikmah, perlu sih kamu uji dulu seberapa besarkah cintanya. Zuhratun Tazkiyah nampak berpikir. Lama ia termenung, namun ia mengerti jua akan semua yang dikatakan hikmah tadi. Semestinya lah bahasa cinta dari Farid Effendi dibalas dengannya. Bincang keduanya sampai di situ. Kian larut malam ini, kian menyisakan bayang-bayang Farid Effendi. Selalu terngiang dalam surat tersebut, cinta karena Allah. Kata-kata itu laksana pedang begitu tajam dan menghujam ke dalam jiwa Zuhratun Tazkiyah. Farid, betapa tajamnya bidik cintamu. Di dalam batin Zohrah berkata. Pendek kata, ia pun sebenarnya mulai merasakan getar-getar cinta seperti yang Farid Effendi ungkapkan, hingga air matanya sedikit berlinang, seakan turut bersuka cita. Berartikah ini yang terlukis dalam makna lembaran balagoh yang berjudul Air Mata Bahagia? Mungkin. Mari kita tinggalkan sejenak si cantik Zohrah malam ini bersama mimpi-mimpinya. Kini kita tengok si kumbang Farid Effendi. Apa gerangan yang terjadi dengannya?